Bab 1. Sejarah kelahiran Pancasila. Tahukah kalian mengenai sejarah kelahiran Pancasila sebagai dasar negara? Tujuan pembelajaran. Pada bab ini kalian akan memahami tentang sejarah kelahiran Pancasila, yaitu mendeskripsikan kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, mendeskripsikan perumusan Pancasila oleh Panitia 9, mendeskripsikan proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kata kunci. Kelahiran Pancasila. Paramusan Pancasila. Penetapan Pancasila. Peta konsep. Selamat atas keberhasilan kalian diterima di sekolah baru pada jenjang pendidikan SMP. Tentu saja kalian bertemu dengan lingkungan baru, guru-guru baru, serta teman-teman yang baru pula. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kalian mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Materi pertama yang akan kalian pelajari adalah tentang sejarah kelahiran Pancasila. Pada bagian ini kalian akan membahas tentang kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK, perumusan dasar negara oleh Panitia 9, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, detik-detik proklamasi, serta penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Masih ingatkah kalian materi tentang Pancasila sebagai dasar negara sewaktu di SD atau MI? Apa arti Pancasila? Dalam mempersiapkan dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang BPUPK pada 1 Juni 1945, Soekarno berpidato bahwa Pancasila, sila artinya asas atau dasar dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Inilah untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka diperkenalkan secara eksplisit dan jelas oleh Soekarno di sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Kita perlu memahami sejarah kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK, perumusan Pancasila oleh Panitia 9, serta proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Garuda Pancasila yang diciptakan oleh Soeharnoto tersebut, pahami apa makna yang terkandung di dalam lagu itu? Apa kedudukan Pancasila dalam lagu tersebut? Apa nilai-nilai dan semangat yang terkandung dalam lagu itu? Bagaimana sikap yang akan kalian tunjukkan sesuai dengan nilai-nilai dalam lagu tersebut? Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil jerih payah perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkannya. Dasar negara merupakan fondasi sebuah negara. Oleh karena itu, negara akan kokoh apabila fondasinya kuat. Pembentukan BPUPK. Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang sangat panjang. Belanda menguasai Indonesia kurang lebih selama 350 tahun dan berpindah tangan pada kekuasaan Jepang selama 3,5 tahun. Bagaimana latar belakangnya hingga harus berpindah tangan dari penjajahan kolonial Belanda kepada kekuasaan Jepang? Untuk menjawabnya, tentu kita harus kembali mengingat sejarahnya. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan armada Amerika Serikat di kota Pearl Harbor, Pulau Hawaii.
Penyerangan tersebut mengakibatkan pecah Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya karena Jepang ingin merebut semua negara di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk wilayah Indonesia. Pada saat itu, Indonesia dikuasai Belanda yang masih bernama Hindia Belanda. Setelah melakukan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, selanjutnya Jepang menyerbu kawasan Asia Tenggara, termasuk wilayah Indonesia yang tidak terbendung oleh tentara Belanda dan sekutu. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Maret 1942 Panglima Tentara Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sejak saat itulah masa pendudukan Jepang di wilayah Indonesia dimulai. Semula rakyat Indonesia menyambut gembira atas kedatangan Jepang yang akan membebaskan kita dari penjajahan Belanda. Jepang selalu mengaku sebagai saudara tua yang sama-sama bangsa Asia dan menamakan dirinya Nippon dengan mendirikan Gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Akan tetapi, setelah menduduki tanah air kita, tentara Jepang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan bahkan dianggap lebih kejam dibandingkan masa penjajahan Belanda. Sementara itu, pihak Amerika Serikat dan sekutunya yang dahulu kalah perang menghadapi Jepang, mulai melancarkan aksi balasannya hingga Jepang mulai menderita kekalahan. Tanggal 7 September 1944, Jepang mulai berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, yang bunyinya, Hindia Timur akan dimerdekakan di kemudian hari. Yang dimaksud Hindia Timur adalah Indonesia. Makna, di kemudian hari, tentu tidak jelas kapan waktunya, bahkan langkah-langkah menuju kemerdekaan pun tidak tampak. Serangan demi serangan tentara Amerika Serikat dan sekutunya terus dilakukan sehingga Jepang meminta bantuan rakyat Indonesia dalam menghadapi serangan Amerika Serikat tersebut. Jepang memberikan janjinya yang kedua akan memerdekakan Indonesia. Sebagai buktinya, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan disingkat BPUPK atau Dokuritsu Zunbi Tiosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Badan ini dibentuk oleh pemerintah militer Angkatan Darat ke-16 Jepang yang hanya memiliki wewenang untuk Jawa dan Madura saja, bukan untuk seluruh Indonesia, sedangkan wilayah Sumatera yang dipimpin oleh pemerintahan militer Angkatan Darat ke-25 Jepang baru diizinkan mendirikan BPUPK pada tanggal 25 Juli 1945. Badan penyelidik ini dilantik pada tanggal 29 April 1945 untuk menyelidiki usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Anggota BPUPK semula berjumlah 62 orang Indonesia terdiri atas 60 orang anggota, 1 orang ketua, dan 1 orang wakil ketua. Sebanyak 8 orang Jepang, yaitu 1 orang wakil ketua serta 7 orang anggota lebih berperan sebagai pengamat dan tidak aktif dalam sidang-sidang yang diadakan. Jumlah anggota bertambah menjadi 76 orang pada saat sidang BPUPK kedua dalam perumusan Undang-Undang Dasar. KRT Rajiman Wedyo Diningrat diangkat sebagai ketua, didampingi oleh Raden Panji Soeroso dari Indonesia dan Ichibangase Yoshio dari Jepang sebagai wakil ketua. BPUPK melaksanakan sidangnya yang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara, sedangkan sidangnya yang kedua pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPK dilaksanakan di Gedung Chuosangi-in yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Pancasila di Jalan Pejambon Nomor 6 Jakarta. Dua kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Setelah BPUPK terbentuk dan dilantik, BPUPK segera melaksanakan sidang untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
Masa persidangan BPUPK yang pertama dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 dipimpin oleh Ketua BPUPK. Dalam sidang hari pertama Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat menanyakan kepada seluruh anggota BPUPK tentang dasar negara yang akan dibentuk. Pada sidang BPUPK yang pertama ini terdapat 32 orang yang turut menyampaikan pendapatnya. Pendapat tersebut terkait dengan bentuk negara, cara menjalankan pemerintahan, dan lain-lain. Selanjutnya, para peserta sidang BPUPK mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ketua Sidang Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Sesuai jadwal, pada tanggal 29 Mei 1945 terdapat 12 anggota yang berbicara. Pada tanggal 30 Mei 1945 terdapat ada 9 anggota yang berbicara. Lalu pada tanggal 31 Mei 1945 terdapat 14 anggota yang berbicara. Pada tanggal 1 Juni 1945 terdapat 6 anggota yang berbicara. Suasana persidangan pada saat itu relatif bebas dari gangguan dan tekanan penguasa Jepang sehingga anggota BPUPK dapat menyampaikan aspirasinya. Jepang semakin terdesak dan mengalami kekalahan dalam menghadapi sekutu. Sebagai upaya untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia, Jepang memberikan kebebasan untuk membahas berbagai hal dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam membahas dasar negara Indonesia merdeka. Setelah 3 hari sidang berlangsung tidak ada satupun peserta sidang yang menjawab pertanyaan ketua sidang tentang dasar negara. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya Insinyur Soekarno menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara yang mengandung prinsip, kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Dasar negara itu kemudian diberi nama Pancasila yang menjadi pemersatu seluruh elemen bangsa. Pancasila menjadi alat pemersatu keragaman budaya, agama, dan etnik yang menjadi bagian integral dari masyarakat Nusantara. Di akhir sidang BPUPK dan setelah mendengarkan usulan Insinyur Soekarno mengenai Pancasila sebagai dasar negara pada 1 Juni 1945 tersebut, sidang menyepakati untuk menerima usulan Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang BPUPK kemudian juga memutuskan untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara oleh panitia kecil yang dibentuk oleh ketua sidang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sesuai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Insinyur Soekarno di sidang BPUPK, rumusan Piagam Jakarta oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan INAL oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. B. Perumusan Pancasila oleh Panitia 9. Sidang BPUPK yang pertama belum menghasilkan kesepakatan tentang rumusan dasar negara. Akan tetapi, pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 mempunyai arti yang sangat penting karena dapat mengintegrasikan seluruh pandangan anggota BPUPK menjadi suatu kesatuan yang utuh juga disampaikan dengan retorika yang kuat. Setelah berakhirnya sidang BPUPK yang pertama, dibentuklah panitia kecil yang terdiri atas 8 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini bertugas mengumpulkan usul-usul para anggota BPUPK serta merumuskan Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang disampaikan Insinyur Soekarno. Panitia kecil tersebut diantaranya sebagai berikut. Belum sempat mengadakan pertemuan, keanggotaan Panitia 8 diganti menjadi 9 orang, sehingga menjadi Panitia 9.
Penggantian ini dilakukan untuk menghadirkan komposisi keanggotaan panitia yang lebih mewakili dinamika pembahasan tentang dasar negara dalam sidang BPUPK pertama tersebut, yang merepresentasikan golongan nasionalis religius dan Islamis nasionalis. Berikut adalah ke-9 anggota BPUPK. Panitia 9 yang menggantikan Panitia 8 beranggotakan 4 orang golongan nasionalis religius dan 4 orang golongan Islam nasionalis, sedangkan Insinyur Soekarno sebagai ketua sekaligus penengahnya. Panitia 9 ini, pada tanggal 22 Juni 1945 di kediaman Insinyur Soekarno Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, berhasil menyepakati rancangan preambul yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila. Insinyur Soekarno menyebut rancangan preambul ini dengan Mukadimah, Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta, dan Soekirman Wirsosanjojo menyebutnya Gentleman's Agreement. Melalui pembahasan yang demokratis, Panitia 9 menyepakati untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang diusulkan Insinyur Soekarno menjadi sebuah rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Rumusan Pancasila tersebut berbunyi, 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Satu. Pembentukan PPKI. Bagaimana selanjutnya setelah proses perumusan dasar negara baik dalam sidang BPUPK maupun sidang Panitia 9? Ayo, kita pahami kembali paparan materi berikut ini. Ternyata Jepang semakin mengalami kemunduran dalam Perang Asia Timur Raya. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945 giliran kota Nagasaki juga dijatuhi bom atom oleh sekutu. Korban meninggal di Hiroshima sekitar 140.000 orang dan di Nagasaki sekitar 70.000 orang. Menghadapi situasi tersebut, pada 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Zunbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Tugas PPKI yaitu melanjutkan tugas BPUPK dan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno, sedangkan wakilnya Drs Muhammad Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang dan semuanya orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, yaitu dari 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Kalimantan, 1 wakil dari Sunda Kecil, 1 wakil dari Maluku, dan 1 wakil dari golongan penduduk Cina. Dengan demikian, kemerdekaan yang dipersiapkan itu murni hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri, karena semua anggotanya dari bangsa Indonesia. Anggota PPKI itu diantaranya sebagai berikut. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 orang, di antaranya sebagai berikut.
2 Detik-detik proklamasi. Menyusul pembentukan PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945 Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat berangkat ke Dalat, Vietnam untuk menemui Jenderal Trauchi, pimpinan Angkatan Perang Jepang yang berkedudukan di Saigon, sekarang Ho Chi Minh City, Vietnam, untuk membahas persiapan kemerdekaan. Di Dalat, pada 12 Agustus 1945, Jenderal Trauchi menyatakan bahwa pelaksanaan kemerdekaan Indonesia itu terserah kepada PPKI yang ketua dan wakil ketuanya adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia dipersiapkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Ketika ketiga tokoh itu pulang kembali ke Jakarta pada 14 Agustus 1945, di lapangan terbang Kemayoran Soekarno disambut oleh para petinggi Jepang, anggota-anggota PPKI, dan beberapa rakyat Jakarta. Dalam kesempatan itu, Soekarno diminta untuk berpidato. Pada pidatonya Soekarno mengatakan, "Kalau dahulu saya berkata, sebelum jagung berbuah Indonesia akan merdeka, sekarang saya dapat memastikan Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga. Soalnya hanya bergantung pada saya dan kemauan rakyat." Selain itu, DRS Muhammad Hatta pun sudah ditunggu oleh Sultan Syahrir ketika tiba di rumahnya di Jalan Diponegoro nomor 57 Jakarta Pusat. Kabar mengenai Jepang mengajukan damai kepada sekutu disampaikan Sultan Syahrir kepada DRS Muhammad Hatta. Saat itu juga Sultan Syahrir menyarankan agar kemerdekaan segera diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno, supaya terhindar dari label kemerdekaan Indonesia sebagai pemberian dari Jepang. Tetapi DRS Muhammad Hatta menyatakan ketidaksetujuannya, karena proklamasi kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI. Jika dilakukan oleh Insinyur Soekarno sendiri maka akan merampas hak-hak anggota PPKI yang lainnya. Untuk menindaklanjuti masalah ini, DRS Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir menemui Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Insinyur Soekarno masih meragukan kebenaran bahwa Jepang telah meminta damai kepada sekutu. Beliau juga menyatakan tidak bersedia memproklamasikan kemerdekaan seorang diri. Mengusulkan untuk menanyakan kebenarannya kepada Laksamana Maeda. Menurut siaran berita radio memang betul Jepang sudah menyerah, tetapi belum ada pemberitahuan dari Tokyo. Setelah memastikan kebenaran kabar tentang Jepang menyerah kepada sekutu, selanjutnya Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta mempersiapkan rapat anggota PPKI tentang proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi golongan muda mengharapkan proklamasi segera dilakukan tanpa melalui rapat PPKI, karena dianggapnya PPKI sebagai lembaga bentukan Jepang dan dikhawatirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai pemberian dari Jepang padahal merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Adanya perbedaan pandangan ini, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok oleh sejumlah golongan muda dari perkumpulan Menteng 31, di antaranya Soekarni, Wikana, dan Charul Saleh. Mereka menjemput Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 WIB. Ibu Fatmawati dan Guntur turut serta dalam rombongan tersebut. Awalnya mereka dibawa ke sebuah asrama peta, selanjutnya dibawa ke rumah seorang Tionghoa bernama Jiao Kie Song di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta ditawan oleh para pemuda. Hal ini dilakukan untuk mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Mr. Ahmad Soebarjo datang ke tempat itu pukul 18 WIB untuk menjemput dan membuat kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rombongan kembali ke Jakarta pada pukul 22 WIB untuk mempersiapkan naskah proklamasi. Namun, Hotel Des Indes tempat menginap anggota PPKI tidak menyediakan ruangan untuk rapat. Oleh karena itu, Mr. Ahmad Soebarjo mengusulkan meminta bantuan Laksamana Maeda menyediakan ruang tengah rumahnya untuk rapat malam itu.
Pada pukul 24.00 WIB berkumpullah semua anggota PPKI dan beberapa pemimpin golongan pemuda serta beberapa orang terkemuka lainnya di ruangan tengah yang lebih besar di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta berpindah tempat ke ruang tamu yang lebih kecil diikuti oleh Mr. Ahmad Soebarjo, Soekarni, dan Sayuti Melik untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan yang ringkas. Insinyur Soekarno mempersilakan Drs Muhammad Hatta untuk menyusunnya karena menganggap bahasa Drs Muhammad Hatta yang paling bagus. Selanjutnya, Drs Muhammad Hatta mendiktekan rumusan teks proklamasi dan ditulis oleh Insinyur Soekarno. Setelah rumusan teks proklamasi disusun, mereka kembali ke ruang tengah di mana seluruh anggota PPKI dan beberapa pemuda lainnya menunggu. Insinyur Soekarno membacakan kalimat-kalimat yang ditulis tadi secara perlahan dan diulang-ulang, sedangkan hadirin mendengarkan dengan penuh perhatian. Insinyur Soekarno menanyakan kepada hadirin, apakah saudara-saudara dapat menyetujui susunan kalimat-kalimat proklamasi kita ini? Suara gemuruh menyatakan persetujuan mereka. Kemudian Drs Muhammad Hatta berdiri dan berbicara, kalau saudara semuanya setuju, baiklah kita semua yang hadir di sini menandatangani naskah proklamasi Indonesia Merdeka ini, suatu dokumen yang bersejarah. Ini penting bagi anak cucu kita. Mereka harus tahu siapa yang ikut memproklamasikan Indonesia Merdeka. Namun, usul Drs Muhammad Hatta tidak diterima oleh Yang Hadinsinyur Soekarni menyatakan pendapatnya bahwa tidak perlu semua yang hadir itu menandatangani naskah, melainkan cukup 2 orang saja atas nama rakyat Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta. Usulan Soekarni pun disambut dengan meriah dan mendapat persetujuan dari semua Yang Hadinsinyur. Naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil dirumuskan, kemudian ditik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi inilah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, tepat pada pukul 10 WIB, Insinyur Soekarno didampingi Drs Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dan dihadiri tokoh-tokoh pendiri negara serta golongan muda. Sebelum membaca teks proklamasi kemerdekaan, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato singkat tanpa teks sebagai pengantar. Kemudian dikibarkan bendera Sang Merah Putih oleh Latif Hendradiningrat dan Suhud. Bendera tersebut dipersiapkan dan dijahit oleh Fatmawati. Hadirin saat itu secara spontan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. Pembacaan teks proklamasi ini berarti bahwa kemerdekaan negara Indonesia telah diumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Proklamasi kemerdekaan mengandung makna berakhirnya masa penjajahan di muka bumi Indonesia. Bangsa Indonesia telah melepaskan diri dari belenggu penjajahan, memiliki kebebasan untuk menentukan nasib bangsa sendiri, membangun negara atas prakarsa dan kemampuan bangsa tanpa intervensi atau campur tangan dari pihak manapun. Kemerdekaan juga mengakhiri masa berlakunya hukum kolonial dan mengawali pelaksanaan tata hukum nasional dalam menggerakkan roda pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana perasaan kalian setelah ratusan tahun bangsa kita dijajah, kemudian dalam kesempatan yang sangat singkat dapat memproklamasikan kemerdekaan? Tentu saja sangat bangga, terharu, dan bahagia, bukan? Hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kemerdekaan yang telah lama kita cita-citakan. Apa yang dapat kalian lakukan untuk kejayaan bangsa dan negara? Silakan ceritakan potensimu, berupa bakat minat yang dapat kalian kembangkan untuk berperan serta bagi kemajuan bangsa dan negara. Apa yang dapat dilakukan oleh para pendiri bangsa setelah Indonesia merdeka? Tentu banyak hal yang harus dilakukan untuk membangun sebuah negara merdeka.
Sehari setelah diproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mulai melaksanakan sidang dengan agenda memilih Presiden dan Wakil Presiden RI dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Sebelum sidang PPKI dimulai, Drs Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Mr Kasman Singodimedjo, dan Mr Teku Muhammad Hasan dari Sumatera melaksanakan suatu rapat pendahuluan. Drs Muhammad Hatta menyatakan, supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Atas usulan itulah kemudian rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan demi terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negara memiliki sikap rela berkorban, tidak memaksakan kehendak terutama dari tokoh-tokoh agama. Mereka lebih mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat rumusan dasar negara dinyatakan. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.